Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan lagi untuk hidup. Bahkan menikmati hari perhentian yang Engkau berikan pada hari ini. Kalau demikian adanya, berarti Engkau masih mempercayakan kepada kami satu tanggung jawab dan juga anugerah untuk kami nikmati, untuk kami jalani, untuk kami pakai dengan sebebas-bebasnya di dalam pagar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, bukan cuma sekedar bisa menikmati kebebasan di dalam Kristus, tapi kami juga bisa menyadari bahwa kebebasan itu adalah satu hati yang bebas untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Bimbing kami Tuhan, supaya antara pikiran dan keyakinan kami itu selaras dengan tindakan perbuatan kami. Inilah seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari surat Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-11 hingga yang ke-14. Ini merupakan kelanjutan dari renungan kita dari Galatia pasal 2 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Nah, seperti biasa saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dan membacakannya secara bergantian dengan saya. Ayat yang ganjil oleh saya, sedangkan ayat yang genap oleh Bapak Ibu Saudara-saudari. Galatia 2 ayat 11 hingga 14. Ganjil oleh saya, genap oleh Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan saya akan membacakan ayat-ayat ini dalam terjemahan baru yang kedua. Galatia pasal 2 ayat 11 hingga yang ke-14. Ketika Kefas datang ke Antiokhia, aku terang-terangan menentangnya sebab ia salah. Orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang bernama Jake Hilk. Ya. Nah, siapa Jake Hilk ini? Dia dikenal dengan seorang yang membeli sebuah piano. Apa istimewanya beli piano? Kan piano adalah sesuatu yang umum biasanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di gereja-gereja pun ada piano, di rumah ada piano, di toko piano pasti ada piano, ya seperti itu. Nah, dia beli piano ini seharga 700 US dollar. Nah, dia beli di mana? Dia beli di penjualan barang-barang peninggalan keluarga Steam. Nah, Tilk dan istrinya Diane ingin mengetahui apakah piano dari kayu ek, ya kayu ek itu berumur 1 abad. Jadi perhatikan piano ini umurnya 1 abad, lebih tua dari kita. Layak diperbaiki enggak? Nah, jadi dia panggil teknisi piano, namanya itu adalah Dan Sereda untuk memeriksanya. Nah, waktu mereka perhatikan, ketika Sereda mulai untuk memperbaiki piano, mencoba untuk menstem dan sebagainya, tiba-tiba dia melihat ada bundelan uang di situ. Ada bundelan uang apa aja? Ada 5 US dollar, 10 US dollar, 20 US dollar. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, uang-uang itu ditaruh kira-kira tahun 1930-an. Dan itu dibungkus dengan rapi, sudah bulukan dan bau dari belakang piano tersebut. Nah, kemudian Sereda, teknisi piano ini berkata,
Saya tidak pernah menemukan sesuatu yang tersembunyi di dalam piano sampai dengan sekarang ini. Jadi selama 17 tahun menjadi teknisi piano, baru kali ini dia temukan di dalam piano ada uang-uang yang banyak seperti itu. Kemudian Hilk dia mencoba mencari tahu bagaimana untuk mengatasi atau menyikapi kenyataan ini. Dia cari pengacara, dia konsultasi, dan kemudian pengacara menyimpulkan bahwa uang itu sah milik mendiang Harley Steam yang menyembunyikan uangnya di dalam kasur, buku-buku, bahkan juga di dalam piano setelah kematiannya. Ya biasa Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang dulu umumnya bukan taruh uangnya di bank, tapi taruhnya di bawah kasur gitu ya, bahkan ditaruh di dalam piano. Coba kita nanti cek piano gereja apa ada uang seperti itu ya. Nah tapi ini orang dulu, kalau orang sekarang mungkin beda ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah singkat cerita, pasangan Hilk ini Bapak Ibu Saudara-saudari memberikan uang, total uang yang ada di sana untuk keluarga Steam. Kira-kira ada berapa uang di sana? Ada 140 ribu US dollar Bapak Ibu Saudara-saudari. Kira-kira berapa kalau kita coba kurskan dalam uang Indonesia? Kalau kita ambil uang Indonesia itu 15 ribu saja ya, misalkan $1 itu 15 ribu, maka kurang lebih ada 2,1 M, 2,1 miliar uang itu diberikan kepada keluarga Steam. Dan pasangan Hilk ini tidak menyesali keputusan mereka. Mereka berkata, secara moral kami percaya kami melakukan hal yang benar dan saya merasa tidak berhak untuk menyimpannya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kisah nyata ini membuat kita ngeh satu hal. Orang kalau punya keyakinan yang benar, maka dia akan wujudkan dengan tindakan yang benar. Ini berbanding lurus. Punya keyakinan yang benar, diwujudkan, diteruskan, di follow up dengan ketindakan yang benar. Jadi keduanya itu menjadi selaras dan biasanya disebut dengan yang namanya integritas. Namun kita sadari Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak selalu demikian, betul? Kita punya keyakinan yang benar, kita tahu yang benar, tapi dalam tindakan kita tidak selalu berbanding lurus dengan keyakinan kita, alias berbanding terbalik. Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, ini satu pergumulan kita sebagai orang percaya. Di dalam menjalani kehidupan kita dengan segala profesi peran kita di mana saja. Ada namanya pergumulan. Pergumulan itu maksudnya adalah bukan hanya berbicara mengenai masalah, tapi pergumulan berbicara bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan di dalam menghadapi situasi ini dan situasi itu. Dan itu membuat kita bertanya-tanya, bagaimana? Ini keyakinan yang benar. Bagaimana diwujudkan melalui tindakan yang benar. Dan itulah yang kemudian digumulkan di dalam Galatia pasal 2 ayat 11 hingga 14. Di dalam nats itu berbicara mengenai pertentangan antara Paulus dan Petrus di Antiokhia. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Antiokhia itu letaknya di mana? Antiokhia itu letaknya itu di Syria Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa dispesifikkan Syria? Karena di dalam Alkitab ada juga Antiokhia yang lain yang ada di Pisidia. Tapi di dalam Alkitab Galatia ini, Antiokhia yang dimaksud adalah Antiokhia di Syria. Nah, Antiokhia termasuk kota perdagangan besar di masa lampau. Kota termaju di Syria dan kota ketiga termaju di dalam kekaisaran Romawi setelah Roma dan Alexandria. Nah, kota ini didiami oleh orang-orang non-Yahudi, yaitu orang Yunani. Tapi di dalam perkembangannya, kota ini kemudian menjadi pusat perkembangan kekristenan, khususnya untuk non-Yahudi, dan disitulah Paulus memulai perjalanan misinya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan di dalam Kisah pasal 11 ayat 26, kita tahu, di sanalah orang-orang percaya pertama kali disebut sebagai Kristen.
Tetapi di sana jugalah Paulus dan Petrus berselisih karena perbedaan pandangan. Nah, apa latar belakang pertentangan ini? Apa latar belakang perselisihan? Apa behind the scene dari kisah ini? Nah, ternyata di sana Bapak Ibu Saudara-saudari ada orang-orang Yahudi yang menuduh Paulus itu menyederhanakan, mereduksi tentang Injil yang diberitakan kepada non-Yahudi dengan harapan supaya mereka bisa dengan gampang menerima Injil Kristus. Nah, sebaliknya Paulus menuduh Bapak Ibu sekalian, menuduh orang Yahudi membatalkan kebenaran Injil dengan menambahkan tentang syarat kepada Injil Kristus. Bagaimana supaya dapat diselamatkan? Bukan hanya, tidak cukup hanya untuk menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga harus menaati hukum Taurat. Dan isu ini, jemaat Tuhan, akhirnya kita bisa tangkap dari kejadian ini. Isunya adalah apakah keselamatan diperoleh dengan iman kepada Kristus saja, atau diperoleh dengan menerima Kristus atau di dalam Kristus saja, tambah dengan ketaatan akan hukum Taurat. Nah, jadi latar belakang ini kemudian menjadi hal yang klimaks. Puncaknya di mana? Puncaknya adalah ketika Paulus dan Petrus itu makan bersama-sama dengan orang-orang non-Yahudi di Antiokhia. Nah, pada saat itu Petrus, Bapak Ibu sekalian, yang disebut juga dengan Kefas. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan kepada Simon itu nama Kefas. Kefas itu bahasa Aram. Petrus itu nama Yunani. Nah, dua kata ini punya makna yang sama, yaitu batu karang. Nah, Petrus makan bersama dengan sekelompok orang Kristen non-Yahudi yang dikatakan tidak bersunat di ayat 12. Dan ketika orang-orang dari grup Yakobus, mereka datang dari Yerusalem, datang untuk menemui Petrus dan rekan-rekan orang percaya atau orang Kristen di sana, maka kemudian Petrus itu mengundurkan diri dan menjauhi mereka. Nah, kalau kita coba selidiki kata mengundurkan diri di situ, ternyata maksudnya bukan seperti kita kalau leave WA group ya, leave, langsung hilang gitu. Enggak, Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi secara gradually, maksudnya secara perlahan-lahan. Jadi Petrus itu bisa jadi begini, dia tidak hadir dalam perjamuan di hari pertama. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, di hari berikutnya dia tidak hadir lagi secara perlahan-lahan. Dan kemudian sama sekali dia tidak hadir di dalam perjamuan bersama dengan orang-orang non-Yahudi. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ternyata kalau kita perhatikan ayat yang ke-12, kita bisa menemukan sebabnya. Karena takut terhadap saudara-saudara yang bersunat. Jadi orang-orang ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan adalah orang-orang yang datang dari Yerusalem dan kemungkinan mereka menekankan sekali tentang yang namanya hukum Yahudi atau hukum Taurat. Di mana orang Yahudi tidak bisa makan bersama-sama dengan orang non-Yahudi. Itu adalah satu apa? Satu kenajisan. Satu hal yang kotor. Dia bertentangan dengan hukum Yahudi. Nah, dengan tindakan Paulus mengundurkan diri, dengan tindakan Petrus mengundurkan diri dan menjauhi orang-orang Kristen non-Yahudi, maka sebenarnya kita lihat Petrus itu ingin menjaga keharmonisan, keseimbangan, ya, yin dan yang gitu ya, maksudnya bukan itu. Tapi maksudnya menjaga keharmonisan antara dirinya dengan kelompok Yakobus yang bersunat. Dia tidak mau mengkonfrontasi mereka, dia tidak mau menyerang mereka dengan masalah isu bersunat atau tidak bersunat. Tapi bagi Paulus, tindakan Petrus ini salah. Makanya kemudian dia tegur Petrus itu dengan terus terang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, menurut Paulus, apa yang dilakukan Petrus menunjukkan kepada golongan Kristen non-Yahudi bahwa pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib tidak cukup untuk menyelamatkan. Untuk diselamatkan,
perlu ketaatan terhadap hukum Taurat seperti yang dipercayai oleh golongan Yakobus dari Yerusalem itu. Nah jika demikian Bapak Ibu Saudara-saudariku, apakah memang Petrus itu percaya bahwa kalau orang mau diselamatkan, dia harus bukan hanya beriman kepada Yesus Kristus tapi juga menaati hukum Taurat? Nah sebenarnya tidak. Jadi Petrus ini bukan tidak tahu kebenaran tentang keselamatan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya kita lihat dia takut kepada kelompok orang-orang Kristen Yahudi. Nah sebenarnya kalau kita coba kilas balik, maka kita menemukan satu kebenaran bahwa masalah orang-orang non-Yahudi kalau sudah jadi Kristen, mereka sebenarnya tidak wajib menaati hukum Taurat dan itu sudah diceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Di sana mereka mengadakan sidang khusus untuk membahas mengenai orang-orang Kristen non-Yahudi. Bagaimana? Apakah mereka harus taat kepada hukum Taurat atau enggak? Dan diputuskan bahwa keselamatan itu anugerah, itu pemberian Tuhan. Dan berdasarkan iman kepada Kristus. Dan orang-orang bukan Yahudi tidak diwajibkan untuk menaati hukum Taurat. Karena keselamatan hanya berdasarkan iman kepada Kristus. Sola fide, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan dengan kebenaran inilah, maka kemudian Petrus sebagai orang Yahudi dan rekan-rekan orang Kristen Yahudi bebas untuk berelasi dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Tidak ada larangan atau hukum najis begitu untuk mereka. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun Petrus tahu kebenaran ini sayang sekali. Karena dia hanya lebih fokus kepada apa yang dipikirkan oleh orang-orang dari golongan Yakobus itu tentang dirinya daripada tentang perkataan Injil. Dengan kata lain, Petrus mengkompromikan kebenaran Injil sehingga berlaku munafik di hadapan mereka. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu munafik? Tidak ada hubungan dengan taufik pastinya. Ya, di ayat 13 dikatakan itu diterjemahkan dari kata hupokrits atau hupokrisis. Jadi pada masa itu ya, yang namanya hupokrits itu adalah aktor. Jadi perhatikan, namanya itu kalau hupokrits itu aktor Bapak Ibu Saudara-saudari. Pemain drama, orang yang pura-pura. Nah kalau kita coba telusuri, ternyata kata ini adalah terdiri dari dua kata sebenarnya. Jadi gabungan dari dua kata. Kata yang pertama adalah hupo. Ya hupo di sini Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa itu hupo? Hupo itu artinya di bawah. Kemudian krisis, ya krisis atau krits ini adalah artinya krisis, keadaan yang bermasalah. Jadi kalau kita coba artikan secara harafiah, ternyata hupokrits atau hupokrisis ini Bapak Ibu Saudara-saudari, artinya adalah satu keadaan di bawah krisis. Jadi keadaan yang berbahaya, keadaan yang mencelakakan Bapak Ibu Saudara-saudariku. Nah, kenapa bisa ada dalam keadaan krisis? Karena tidak ada yang namanya keselarasan antara tindakan lahiriah, tindakan yang bisa dilihat dengan mata, dengan keadaan hati. Jadi tindakan sama keadaan hati tidak sesuai. Nah apa contohnya? Misalkan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Alkitab, tidak usah jauh-jauh. Kita lihat, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang munafik di zaman Tuhan Yesus. Nah mereka melakukan tindakan yang baik di mata masyarakat untuk mendapatkan pujian dari manusia, tetapi sebenarnya hati mereka itu penuh dengan kejahatan. Dan Tuhan Yesus itu mengecam kemunafikan mereka dan berkata, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Nah jika dibandingkan dengan kemunafikan Petrus, maka dia ada di bawah krisis karena apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena dia punya tindakan yang salah
tapi dia punya keyakinan yang benar. Nah, jadi kemunafikannya berbeda. Kalau orang Farisi, ahli Taurat, dia apa? Tindakannya benar, tindakannya baik, tetapi keyakinannya salah, keliru. Tapi kalau Petrus justru berbeda. Petrus dia punya keyakinan benar, dia tahu yang benar juga. Tapi sayang, tindakan dia tidak benar. Nah, jadi inilah yang menjadikan dia menjadi orang yang munafik. Padahal dia tahu status antara orang Yahudi, non-Yahudi itu setara di hadapan Tuhan. Dan segala penghalang untuk menyatukan antara orang Yahudi Kristen dan orang non-Yahudi Kristen itu sudah dipatahkan di dalam Kristus Yesus. Ini kabar baik Bapak Ibu Saudara-saudari, karena pada masa itu ada budak, ada orang biasa, tetapi juga ada orang-orang yang punya status pada masa itu. Tetapi semua disatukan di dalam gereja, di dalam jemaat Tuhan. Nah, dengan kemunafikan Petrus itu, maka kabar baik ini, Injil ini akhirnya menjadi kabar buruk Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa maksud saya Bapak Ibu sekalian? Karena hidup dari Petrus itu akhirnya tidak mencerminkan yang namanya Injil Kristus. Nah, mari kita coba lihat ayat 14, ayat yang terakhir. Nah, kalau kita perhatikan begini Bapak Ibu sekalian. Petrus itu seorang Yahudi. Tapi sebenarnya dia tidak diwajibkan untuk hidup secara najis ya dalam mata orang Yahudi. Bergabung dengan rekan-rekan yang bukan Yahudi waktu makan bersama. Dia tidak wajib, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Dia tidak wajib. Tapi ketika dia sudah cemplung di sana, dia melakukan hal itu Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian ketika ada orang Yahudi yang lain datang dan dia leave, dia mengundurkan diri, artinya apa? Ternyata dia memaksa dalam tanda petik orang-orang non-Yahudi ini hidup berdasarkan hukum orang Yahudi. Ikut kewajiban hukum Taurat dan hukum makan orang Yahudi. Nah, dengan demikian harapannya apa? Supaya penghalang atau ganjalan ya antara orang Yahudi dan non-Yahudi itu bisa diselesaikan. Jadi orang non-Yahudi ikut atau hidup sebagai orang Yahudi yang biasa disebut dengan yang namanya proselit, Bapak Ibu, bukan proselen. Proselit maksudnya orang yang memang dia hidup berdasarkan hukum Yahudi walaupun dia bukan orang Yahudi. Di saat itu ada satu dosen begitu Bapak Ibu sekalian, dia bukan orang Yahudi tetapi dia cinta sekali sama Yahudi, luar biasa. Maka kami banyak belajar dari beliau tentang kebudayaan dan juga hukum Yahudi. Nah, kembali ke dalam hal ini. Nah, maka kita melihat gini Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi orang-orang bukan Yahudi, mereka akhirnya menjadi orang-orang yang ikut hukum Yahudi dan dengan lakukan hal itu mematahkan atau mengorbankan kebenaran Injil yang telah dijelaskan dan disepakati di Yerusalem di dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Jadi gereja di Yerusalem, sekali lagi saya tekankan, telah memutuskan bahwa orang Kristen non-Yahudi tidak perlu diwajibkan untuk melakukan hukum Yahudi. Tetapi dengan akibat tindakan Petrus ini, dia meyahudikan orang-orang Kristen non-Yahudi dan memaksa jemaat Yahudi didirikan di samping jemaat non-Yahudi. Nah, apa akibatnya? Kalau ini terjadi, maka kesatuan gereja akan terganggu. Kesatuan gereja akan terpecah dan ini akan menimbulkan efek domino. Artinya dengan tindakan Petrus akan menjalar kepada orang-orang Kristen Yahudi yang lain sehingga di ayat 13 kita menemukan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga perhatikan, Barnabas sendiri saja sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Nah, ini kondisi yang sangat berbahaya bagi perkembangan gereja Tuhan. Karena itulah tidak heran kalau Paulus menegur Petrus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita tentunya tahu dengan orang ini. Dia namanya Abraham Lincoln. Nah, dia adalah seorang atau salah satu orang yang dikenal dengan integritas hidupnya dan paling dihormati di dalam sejarah dunia. Nah, apa yang spesial dari kehidupan beliau?
banyak. Tetapi ada satu atau secuil cerita Bapak Ibu sekalian. Konon ketika dia mau dilukis, jadi presiden itu biasanya rata-rata kan mau dilukis gitu ya. Dan ketika dia dilukis, pelukisnya bertanya, pipi Anda dilukis dengan atau tanpa kutil? Apa jawaban dari Lincoln? Gampang ya, tanpa atau dengan? Dengan, tanpa, dengan tanpa, tanpa dengan. Jawabannya adalah betul, tanpa, bukan tanpa maksudnya, dengan kutil, maaf ya. Dengan kutil jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudari. Coba bayangkan dalam hal sekecil itu saja, Lincoln begitu concern Bapak Ibu sekalian. Jadi lukisan ini kalau kita coba teliti ya jangan sekarang. Dekat-dekat ada ketemu enggak kutilnya gitu ya. Ada Bapak Ibu sekalian di sini loh, daerah-daerah sini gitu. Kalau saya yang lihat gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian nanti kalau penasaran pulang coba lihat lagi nanti. Besar lagi, dilihatin lagi ya sampai berapa ratus kali lah. Itu ada itu kutilnya di situ. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Seorang yang besar seperti Abraham Lincoln ini saja. Dia bukan concern integritas diri di hadapan publik. Tapi dengan seorang pelukis saja. Dia concern dengan masalah yang kecil seperti kutil. Kalau kita boro-boro Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau kelihatan jerawatnya aja, pasti akan rasa terganggu sekali. Tapi Abraham Lincoln tidak masalah dengan hal itu. Kenapa? Karena memang harus apa adanya untuk wajah yang dilukis itu. Nah bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus? Nah ketika tahun lalu, di awal tahun lalu saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani dalam sebuah retreat guru di IPK Palembang. Nah di hari yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya itu mengalami kesulitan di dalam kamar. Kenapa? Karena enggak ada air. Tetapi enggak ada airnya itu gradually, bukan tiba-tiba enggak ada air. Enggak, seperti Petrus tuh mengundurkan diri pelan-pelan. Nah air itu juga mengundurkan diri pelan-pelan. Nah maksud saya itu maksudnya gini Bapak Ibu sekalian. Karena di sana itu kan adalah rumah doa. Dan sistemnya itu adalah pakai pompa, tarik ya ke atas lalu baru dicurahkan atau disebarkan ke bawah begitu. Nah ada satu waktu sore hari. Air itu waktu mandi ya. Itu tiba-tiba memang airnya kok lama makin kecil begitu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara pernah mengalami hal itu di rumah. Ya kalau pakai sistem pompa air. Waduh saya ini tegang sekali. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Posisi saya itu bukan mandi pada saat itu. Apa? BAB, betul. Ya, agak sedikit memalukan sih sebenarnya. Tapi ya ini cerita nyata Bapak Ibu sekalian. Posisi saya BAB tapi sudah mau selesai. Bapak Ibu sekalian. Nah itu airnya makin lama makin kecil gitu. Saya bingung loh, waktu saya pencet itunya, loh kok makin lama, biasanya kan kenceng. Kok makin letoy begitu. Wah gawat ini. Jadi untuk mempercepat, maksudnya supaya airnya kencang, saya buka itu Bapak Ibu Saudara-saudari itunya, katup flashnya itu begitu. Saya buka dan saya berharap dengan kecepatan itu bisa membersihkan segalanya begitu. Tapi saya kalah cepat Bapak Ibu sekalian. Kalah cepatnya apa? Ternyata ada katup karet itu jatuh. Jatuhnya ke mana? Ke klosetnya Bapak Ibu sekalian. Wah bluk gitu. Aduh gimana ini? Ya sudah bisa sih, tapi setelah dipasang kembali. Saya enggak ambil karena sudah ya disitulah posisinya gitu ya. Saya enggak ambil, saya taruh di situ, saya putar lagi. Atau ada air, wah airnya luber Bapak Ibu sekalian. Karena ternyata karet itu menentukan airnya bisa ditahan dan enggak luber. Nah karena itu makanya saya pikir, sudahlah saya tutup katup yang di bawah itu supaya airnya enggak luber melalui flash itu. Nah saya bergumul Bapak Ibu sekalian, saya mau ngomong atau enggak ya ke panitia. Kenapa? Ini masalah kecil. Kalau saya enggak ngomong orang pun enggak tahu kan sebenarnya. Dan mungkin tahunya kemudian gitu. Tapi saya bergumul. Dan ketika saya coba renung-renung lagi di hari yang ketiga, hari yang terakhir. Karena 3 hari 2 malam retreat itu. Pagi-pagi saya datang ke panitia perlengkapan dan saya berkata, Pak, saya minta maaf. Kenapa minta maaf Pak? Karena saya menghilangkan karet dari flash itu, flash di kamar saya. Oh gitu ya Pak?
Gak apa-apa Pak, nanti saya urus, saya ngomong sama pihak yang ada di tempat retreat itu. Oh, selesai juga. Kenapa? Karena itu membebani saya ternyata. Masalah kecil, tapi itu membebani luar biasa. Karena saya pikir, walaupun orang tidak tahu, Tuhan tahu gitu loh. Dan nantinya orang akan tahu kemudian. Dan kalau saya tidak urus itu, kemungkinan juga nanti IPK Palembang juga kena Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum itu terjadi, maka kemudian saya mengatakan yang benar dan mencoba untuk bertanggung jawab. Saya berkata kalau memang perlu saya tanggung jawab, maksudnya saya harus keluar uang untuk hal itu, saya akan lakukan gitu, saya bilang. Nah Bapak Ibu sekalian, singkat cerita itu masalah sudah ditangani dan sudah berakhir dengan baik. Nah jemaatnya dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita terlalu mudah untuk kita menganggap hal-hal yang salah itu sebagai hal yang sepele. Dan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita belajar hal sekecil apapun itu kita pertanggungjawabkan. Dan kita selesaikan sebagai orang yang berintegritas. Kita punya keyakinan yang benar, kita tahu yang benar, tapi kita juga harus wujudkan dengan tindakan yang benar. Nah pernahkah kita bertindak munafik seperti Petrus? Karena kemunafikan kita ternyata membuat orang lain berbuat hal yang sama sehingga kesatuan gereja menjadi terancam. Tindakan munafik Bapak Ibu Saudara-saudari adalah salah satu tanda bahwa kita tidak sungguh-sungguh memahami Injil Kristus. Nah seorang teolog Kristen yang bernama D.A. Carson, dia pernah berkata seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. Banyak orang Kristen berasumsi mereka memahami Injil Kristus, tapi tidak sungguh-sungguh memahaminya. Jadi banyak di antara kita orang Kristen berpikir bahwa kita itu tahu, kita paham Injil Kristus. Padahal sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh memahaminya. Nah apa buktinya? Buktinya adalah orang-orang yang seperti ini pada akhirnya akan meninggalkan Injil Kristus dan kemudian meninggalkan gereja. Dan gereja akan menjadi tempat di mana makin lama makin banyak sakit, mandul dan tidak berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Nah mengutip pemikiran seorang Kristen, seorang pendeta dan pakar kepemimpinan, Sensen Jaya Bapak Ibu sekalian. Seorang tidak memahami Injil itu dalam dua area. Yang pertama, tidak komprehensif. Maksudnya tidak komprehensif itu adalah kita hanya memahami setengah kebenaran Injil. Misalnya, kita berpikir bahwa yang namanya Injil itu bicara tentang relasi kita dengan Allah. Padahal Injil itu berbicara tentang relasi dengan seluruh ciptaan dengan Allah. Lalu kemudian kita berpikir bahwa Injil itu berbicara mengenai apa? Keselamatan pribadi. Padahal Injil juga mengacu pada pembaruan ciptaan. Mungkin kita berpikir bahwa iman kepada Kristus itu adalah hal yang private, pribadi Bapak Ibu Saudara-saudari. Padahal yang namanya iman kepada Kristus tidak cukup cuma private, cuma kita yang tahu. Tapi juga harus publik Bapak Ibu sekalian, harus orang lain juga tahu. Makanya kenapa kita berdoa ketika kita makan di restoran. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita bersaksi kepada Kristus ketika kita sedang dalam perjalanan dan sebagainya. Jadi iman kita bukan cuma kita yang tahu. Tapi iman itu harus diketahui juga oleh orang-orang lain dan dunia. Lalu kemudian apa maksudnya tidak formatif Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak formatif artinya apa? Kita cuma paham Injil sebagai kebenaran doktrinal yang abstrak. Bukan realitas konkret yang mengubah hidup kita. Jadi dengan kata lain saya bahasakan dengan bahasa saya adalah Injil Kristus kita cuma taruh di dalam otak, memenuhi otak kita dengan pengetahuan. Tetapi di dalam cara kita berpikir, bersikap dan bertingkah laku tidak berubah. Injil tidak mengubah semua itu. Jadi Injil hanya menjadi sebuah asuransi jiwa untuk api neraka masa depan. Tetapi relevansinya hari ini tidak terlalu jelas di dalam area belajar, bekerja, pacaran, menikah, mendidik anak, memimpin gereja dan sebagainya. Jadi pada intinya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Injil bukan hanya
untuk orang yang tidak percaya. Kita sering berkata, beritakan Injil kepada dunia. Betul, enggak salah. Injil untuk orang yang tidak percaya itu adalah kabar baik. Tetapi sebagai orang Kristen, Injil juga kita perlukan Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena Injil punya pengertian yang sangat luas. Nah, seorang teolog ya, Charles Hodge di abad 19, dia pernah ngomong seperti ini. Injil itu sangat sederhana bahwa seorang anak kecil saja bisa mengertinya. Jadi anak sekolah minggu ya, anak usia sekolah minggu itu saja bisa ngerti Injil. Tapi Injil sangat rumit dan kompleks sehingga teolog terhebat sekalipun di dunia akan membutuhkan waktu lebih dari seumur hidup untuk mempelajarinya. Jadi Injil itu seperti sebuah sumur yang tidak berdasar, maksudnya tidak kelihatan dasarnya. Sehingga kita perlu menimba dan meneguk kenikmatan airnya dan dipuaskan. Baik kita yang baru menjadi Kristen 5 hari, ataupun kita yang sudah menjadi Kristen selama 50 tahun. Jadi Injil bukan titik awal percaya kita saja, tapi Injil adalah titik acuan iman percaya kita. Atau dalam bahasa saya begini, Injil bukan cuma sekedar bicara tentang ayo percaya pada Yesus, selamat, yes, sudah selesai, enggak. Tapi Injil itu menjadi standar kebenaran buat hidup kita Bapak Ibu sekalian. Supaya hidup kita semakin serupa dengan Kristus Yesus. Nah, pada hari ini gereja kita mengadakan ministry fair. Dan saya menantang Bapak Ibu sekalian bukan untuk berkelahi, tapi saya menantang Bapak Ibu saudara-saudari untuk bergumul. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari punya iman yang benar, kalau kita punya pengetahuan yang benar di dalam firman-Nya, saya yakin tidak mungkin tidak hati kita gelisah ketika Tuhan menantang kita untuk melayani Dia. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian orang yang mengatakan dia Kristen dan dia tidak melayani Tuhan. Betul, saya setuju. Pelayanan Tuhan itu bisa dilakukan di luar gereja. Tapi jangan lupa diseimbangkan juga dengan pelayanan di dalam gereja. Dua ini berjalan secara berbarengan Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dipisahkan. Karena itu mari gumulkan apa yang Tuhan mau, apa panggilan Tuhan untuk Bapak Ibu saudara-saudari di dalam melayani di dalam gereja. Gumulkan Bapak Ibu sekalian, karena saya yakin, keyakinan kita benar. Tapi mari tunjukkan keyakinan yang benar itu dengan tindakan yang benar. Nah, pertemuan Paulus dan Petrus di Antiokhia bukanlah pertemuan yang pertama Bapak Ibu sekalian. Tapi itu adalah pertemuan yang ketiga kalinya. Nah, pertemuan pertama biasa-biasa saja. Seperti iklan parfum ya, semula biasa saja. Tapi kemudian pertemuan yang kedua di dalam Galatia pasal 2 ayat 1-10 kita temukan di situ. Yaitu pertemuan di mana mereka mengakui Paulus adalah Rasul Kristus dan melayani orang-orang bukan Yahudi. Sedangkan Petrus dan timnya melayani orang-orang Yahudi. Tetapi pertemuan yang ketiga itu tidak berakhir dengan begitu manis seperti pertemuan yang kedua. Karena apa? Ada perselisihan di antara mereka. Dan teguran ini memang sengaja ditaruh di dalam Galatia pasal 2 ayat 11 hingga 14. Untuk apa? Untuk mengcounter orang-orang yang pada saat itu meragukan kerasulan Paulus. Justru ketika Paulus bisa menegur Petrus pada saat itu menunjukkan dia punya satu otoritas kerasulan yang sama dengan Petrus. Dan dia bebas menggunakannya tentu saja di dalam pertolongan dan di dalam hikmat Tuhan. Dan teguran ini diberikan Bapak Ibu sekalian karena apa? Karena Paulus punya keyakinan yang benar, tetapi sayang tindakannya keliru. Ia melakukan hal tersebut karena dia takut dengan manusia, bukan takut kepada Tuhan. Dan ketika ada seseorang yang dapat berlaku munafik karena takut kepada manusia, itu bukan kepada Tuhan. Ini adalah salah satu tanda bahwa ia tidak sungguh-sungguh memahami
Injil Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari kisah ini. Karena kita semua tidak lebih baik dari Petrus. Kita semua punya potensi yang sama untuk jatuh seperti Petrus. Petrus adalah seorang rasul Bapak Ibu sekalian. Dia orang yang sangat dihormati di dalam kekristenan. Tetapi dia juga adalah orang yang bisa gagal di dalam menghidupi imannya. Mari saya ajak kita miliki hati yang takut kepada Tuhan. Dan juga pemahaman yang komprehensif dan formatif tentang Injil. Injil menjadi sesuatu yang kita pahami dengan utuh, bukan setengah-setengah. Injil Kristus juga bukan hanya sekedar pengetahuan. Tetapi Injil Kristus adalah sesuatu yang mengubah kehidupan kita. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menghidupi Injil, bukan cuma tahu Injil. Sehingga kesatuan gereja akan terpelihara dan berdampak bagi dunia. Maukah kita punya keyakinan yang benar dan menghidupi Injil itu atau menunjukkannya melalui kelakuan yang benar? Memang tidak mudah. Karena ada seorang pernah berkata begini, mari kita baca bersama. Integritas adalah membiarkan Allah bersinar melalui cacat celah kita daripada berusaha menutupinya. Tidak gampang, karena kecenderungan kita sebagai manusia, kita suka menutupi aib kita, menutupi dosa kita. Memang jangan kita pikir gini, oh kalau gitu habis firman Tuhan ini saya cerita kebobrokan saya, masa lalu gelap saya. Enggak, bukan itu maksud saya. Tapi maksudnya adalah mari kita jujur di hadapan Tuhan. Mari jujur dengan diri kita sendiri. Mari jujur dengan komunitas kita yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena kita bukan hanya sekedar ingin membukakan siapa kita dengan kelemahan kita. Kita bukan hanya sekedar mengakui kelemahan kita di hadapan rekan-rekan seiman kita. Tapi kita juga mau membiarkan Tuhan mengubah dosa, mengampuni kita, dan mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan Tuhan kita Yesus Kristus sudah melakukannya. Dia bukan hanya Tuhan yang sekedar bisa ngomong soal ajaran-ajaran tentang Injil. Tapi dia menghidupinya bahkan sampai mati di atas kayu salib. Maukah kita benar-benar punya keyakinan yang benar dan kita punya tindakan yang benar? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin, kita berdoa. Di dalam segala kelemahan kami ya Tuhan, bahkan di dalam setiap kegagalan kami ketika kami mencoba untuk dan berusaha untuk melakukan firman-Mu, mewujudkan iman kami di dalam perbuatan. Kami harus mengakui terkadang kami gagal Tuhan. Kami mengakui bahwa kami tidak lebih baik dari Petrus. Dan kami punya potensi yang sama untuk bisa jatuh dan gagal. Baik itu di dalam keluarga kami, di dalam keluarga rohani, di dalam gereja, maupun di tempat di mana kami bekerja, kami menempuh studi, ataupun di lingkungan masyarakat. Bapak Engkau tahu kami sangat bergumul dengan hal ini. Tapi ya Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini, kami kembali diingatkan. Kalau bukan anugerah Tuhan yang menopang kami, tidak mungkin kami bisa hidup berbanding lurus antara keyakinan dan kelakuan yang benar. Tuhan, mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu. Mampukan kami punya hati yang terus mau belajar dan tidak menganggap remeh tentang Injil Kristus. Karena kami percaya Injil Kristus bukan hanya berbicara atau untuk orang yang tidak percaya. Tapi Injil Kristus adalah juga untuk kami yang sudah percaya. Karena kami tahu melalui Injil itulah kami dipandu, kami diarahkan, kami diajar, kami dikoreksi, kami diperbaiki dan dididik di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, bimbing kami, tolong kami. Demi nama Tuhan Yesus, amin.
Tuhan berkati kita.